THT itu ada nggak pemeriksaan yang khas, anamnesis yang khas menurut kalian? Yang dimana di luar 9 anamnesis wajib itu harus kita tanya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kecuali obgyn, ginek, itu kan ada menstruasi, kontrasepsi, GPA. Kecuali nanti blok tumbang ada. Apa coba? 4 wajib blok tumbang yang kalian tanya? Imunisasi, ASI eksklusif, riwayat. Nah, itu nanti kita belajar ya, riwayat kelahiran dia. Itu ada penambahan dari anamnesis biasa. Tapi special sense nggak ada. Semua itu tegak dari pemeriksaan fisik. Jarang kali special sense ini ditegakkan dari penunjang. Dari anamnesis pempis biasanya itu udah tegak, ya. Makanya jarang orang melakukan USG mata, jarang. Padahal ada pemeriksaan yang ada, ya ada pemeriksaan. Nah, sekarang kita masuk ke THT dulu, baru nanti kita ke tumbang, baru kita ke muskulo. Oke. Sekarang THT. Nah, THT ini agak jarang, tapi jangan dianggap sepele. Kalau kalian ingat lagi, misalkan abang bilang, oh, ini agak jarang nih kata Bang Jody, aku nggak belajar, nggak gitulah, ya, nggak gitu juga. Tapi tetap aja kita pelajari, jaga-jaga. Pernah nggak keluar THT bang? Bahkan di seingat abang ya, di remed pun nggak keluar THT ini. Nah, tapi itulah kita harus jaga-jaga, ya kita harus jaga-jaga. Oke, jadi kalau THT ingat urutannya sama. Kita langsung kalau ada instruksi pempis umum, baru kita ke lokalisata. Nah, lokalisatanya karena telinga, hidung, tenggorok ini semua satu menyatu menyambung menjadi satu, maka nggak boleh kalian periksa telinga aja, hidung nggak. Hidung aja, telinga, tenggorok enggak. Paham kan? Ada sambungannya semua nih. Kalau misalkan dia rhinosinusitis disertai dengan tonsilofaringitis, bisa nggak? Bisa kali, karena dia ada salurannya. Kalau misalkan dia oma, bisa nggak disertai dengan rinitis? Bisa kali, tapi agak jarang-jarang gitu di OSG, kompleks ya. Jadi kalau THT konsepnya adalah periksa telinga, hidung, tenggorok. Jadi nanti pas belajar di rumah dinanya lagi kalian tuh, ih pasien datang dengan nyeri telinga, ngapain aku periksa hidung? Kan sambungannya tubastaceus, ada sambungannya. Ya, mana tahu nanti ada info penting di situ kita nggak lakuin. Gak apa-apa kita overreaction, oke? Nah, kita mulailah dulu dari telinga. Oke. Kesalahan yang sama sering terjadi apa? Kalian cepat kali ngambil alat itu. Kalian ambil putala itu, kalian ambillah otoskopi itu. Padahal nggak usah ke situ dulu. Sama konsepnya kayak mata tadi. Periksa aja dulu, raba-raba, ngerti kan? Telinga luar. Jadi pertama itu ya tetap lokalisata dulu, pemeriksaan fisik umum. Apa aja mau kalian lakukan? Inspeksi dan palpasi. Nah, ini baru ada tempatnya palpasi. Kalau mata hati-hati, ya. Nah, kalau telinga, contoh, ada orang telinganya kecil, nama diagnosanya apa? Mikrotia. Ada misalkan orang datang, dia habis boxing, merah di sininya, hematom. Ada orang datang ke kita, ini semua merah nih, daun telinga, ada riwayat tindih, perikondritis. Ini nampak nggak dari luar? Nampak. Jadi nggak, diagnosanya nggak harus ditegakkan dari otoskopi, bahkan garputala. Jadi pertama kalian inspeksi dulu, apakah ada merah, kemudian bengkak, kemudian apakah ada luka. Kalau keluar darah dari telinga, itu bukan THT, curiga di intraradial. Tapi kalau keluar darah dari hidung, epistak, itu dia bedanya. Palpasi, apa yang kalian palpasi? Ya udah, pernah nggak kalau kalian baca buku FKUI THT, ada nyeri tarik pina, ada nyeri tekan tragus. Itu bermakna klinis. Nyeri tarik pina auricula itu sama ya. Nama lain dari auricula itu nama lainnya pina. Oke. Nyeri tarik pina itu adalah otitis eksterna yang sirkumskripta. Nyeri tekan tragus, oke, nampak ya? Itu adalah otitis eksterna yang difusa. Jadi bermakna klinis. Jadi palpasinya itu adalah tarik pina atau tekan tragus.
Coba ini kalian lewat. Manalah keluar hasilnya. Padahal diagnosanya simple, cuma otitis ekstern. Nah, nampak bisulnya di luar, nampak. Tapi kita udah fokus duluan ke otoskopi. Maka prinsipnya sama dengan mata. Pemeriksaan ini adalah digunakan untuk telinga bagian luar. Kalian periksa lah ini normal semua, berarti kecurigaannya pasien datang yang keluar nyeri telinga, berarti kecurigaannya terjadi pada telinga bagian tengah. Maka tempatnya adalah dilakukan otoskopi. Disinilah tempatnya kita menilai telinga bagian tengah. Dengan menilai apa di sini? Ada dua yang kalian nilai kan? Apa aja? Liang telinga. Oke, liang telinga. Nama anatominya apa? Meatus acusticus externus atau canalis auditoricus itu sama, ya. Yang kemudian membran tim. Makanya, hujan ya, hujan kali ya. Makanya ada diagnosa OMA. OMA itu kan ada stadiumnya. Itu berdasarkan membran timpani kan. Makanya otitis media tengah, telinga tengah. Jadi prinsip dari otoskopi itu adalah menilai telinga tengah. Jadi kalau kalian udah dapat informasi di sini, seharusnya nggak perlu lagi dilakukan ini. Harusnya iya, tapi di OSCE lakuin aja biar aman. Nah, maka membran timpani itu nanti ada stadium-stadiumnya. Itu nggak usah sekarang abang ajari. Waktu main map aja kan, ada hiperemis, perforasi, bulging, oklusi, tertarik, ya. Itu nanti ada. Yang penting ini dulu kalian nilai, kalian tahu. Kalau seandainya di liang telinga dijumpai nanti dibilangnya ada massa putih seperti perkejuan. Apa diagnosanya itu? Otitis yang mana? Yang maligna biasanya, ya kan? Eksterna yang maligna biasanya. Oke. Atau otosklerosis, Schwartz sign, pernah dengar? Schwartz sign. Nanti abang ajarin lah. Nanti waktu kita belajar ini main map. Ini penting pempis saja dulu. Kalian tahu apa yang kalian nilai. Nah, jadi nanti kita praktekkan juga ya. Baru yang ketiga adalah garpu tala. Menurut kalian garpu tala ini kita lakuin pada pasien apa? Mengalami penurunan. Nah, sebenarnya kalau dipikir-pikir sama nggak konsep telinga sama mata? Sama persis kan? Mata luar, raba-raba, senter-senter. Telinga luar, tengok-tengok, raba-raba. Mata tengah, ya kan? Mata tengah di center kan? Telinga tengah di center juga, tapi pakai otoskopi. Mata dalam di funduskopi. Telinga dalam di garpu tala. Karena kan tuli ada yang sensorik neural, kenanya di dalam. Kalau dia yang tuli yang selain itu apa namanya? Konduktif, itu masalahnya dari hantaran. Nanti kita belajar juga. Pelan-pelan aja. Nah, penurunan pendengaran itu indikasinya. Bang, berarti kalau ada pas kita anamnesis, Bang, Pak, Bapak ada penurunan pendengaran? Nggak ada katanya. Berarti kalian nggak periksa dia lagi? Periksa. Memang kita percaya sama pasiennya? Enggak lah, semua dibuktikan dari hasil pemeriksaan. Nah, penurunan pendengaran. Maka di sini kita melakukan 3 pemeriksaan. Ya, pertama ada namanya Rine, ada namanya Swabah, ada namanya kalian udah semester 5 kan? Udah hafal lah ini harusnya, ya kan? Nervus cranialis. Nah, nanti kita ulang lagi. Oke. Nah, sekarang kita coba. Ya, sekarang kita coba.